Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Mei, dan selamat pagi teman-teman. Dan hari ini, tim kami akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Jangan Takut Menjadi Entrepreneur. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Joshua Bentio, Saya Aulia Salsabila, Saya Akbar Zaidan. saya Belis Mawani, dan saya Aprilia Zahra. Oke, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman saya tentang bisnis. Oke, pertama, saya pernah melakukan bisnis game online. Saya adalah seorang introvert. Namun, teman saya waktu itu mengajak saya untuk melakukan bisnis bareng, dan akhirnya saya dapat berjualan bisnis bersama-sama dia dan menghasilkan uang yang banyak dan dapat membeli HP dari situ. Oke, balik ke materi. Di era digital perkembangan bisnis yang berkembang pesat dan dinamis sekarang, banyak sekali individu ataupun mahasiswa yang ingin sekali membuka bisnis atau menjadi wirausahawan ataupun entrepreneur. Namun banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dari bisnis tersebut. Yang pertama yaitu takut akan kegagalan. Kalian pasti pernah merasa kayak takut gagal gitu gak sih guys? Nah, dengan kita melakukan tindakan atau berani mengambil resiko, pasti suatu saat kita akan berhasil guys. Jadi jangan pernah menyerah dan selalu melakukan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua yaitu stabilitas finansial dan juga bingung mengambil langkah kemana. Kami tahu bahwa tidak semua orang memiliki stabilitas finansial yang baik. Namun dengan kita mengambil tindakan yang benar, kita kan tahu bahwa banyak sekali informasi atau literasi yang kita dapat di dunia nyata ataupun di dunia online. Kita dapat mempelajarinya lewat YouTube, dapat mempelajari lewat online, web ataupun TikTok. Dan akhirnya kita dapat mempelajari bisnis-bisnis dari hal tersebut. Contohnya seperti Thomas Alva Edison. Dia gagal 9.997 kali dalam membuat lampu pijar. Namun dia akhirnya berhasil di 9.998 kali. Kalau misalnya kalau dia misalnya takut akan kegagalan, pasti dia tidak akan menciptakan lampu pijar tersebut. Baik yang terakhir yaitu persaingan antar bisnis global. Kalian tahu lah, banyak sekali UMKM kecil yang ditindas oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana banyak sekali yang bangkrut dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan perusahaan besar. Jadi kita sebagai entrepreneur muda, kita harus mencoba untuk mencari peluang, mencari celah di mana perusahaan-perusahaan besar itu belum mencapainya. Dan suatu saat kita akan menjadi entrepreneur yang baik dan benar dan akan menjadi sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Lalu di sini kami memiliki maksud dan tujuan, yaitu menginspirasi individu untuk mengatasi rasa takut dan menggapai cita-cita sebagai kewirausahaan dengan cerita inspiratif, tips praktis, dan pandangan positif mengenai resiko. Lalu di sini juga kami ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya resiko serta memberikan pengalaman yang lebih untuk usaha tersebut. Dan juga di sini kami ingin memberikan dorongan untuk pengusaha tersebut agar menimbulkan sikap yang baik dalam perjalanan kewirausahaan. Lalu di sini kami memiliki pembicara, yaitu pembicara satu yaitu Joshua Bentio, lalu pembicara 2 Aprilia Zahra, pembicara 3 yaitu Belis Mawani, pembicara 4 yaitu Aulia Salsabila, dan pembicara 5 itu Akbar Zaidan. Untuk schedule produksi, kita telah merencanakan pada tanggal 6 April 2024 di hari Sabtu, tepatnya di lokasi perumahan Bukit Cimanggu, berada di rumah rekan kita di Blok H nomor 20. Nah, schedule produksian kita telah menjadwalkan tanggal 1 di hari Senin 2024, kita telah merencanakan di tanggal 6 April 2024 di hari Sabtu kita sudah mulai produksi. Tanggal 10 April 2024 kita sudah mulai pengeditan. Pengeditan itu telah kita berikan kepada teman kita yang bernama Joshua Bentio. Nah, selain ada editor juga, kita juga ada kameramen, yaitu saya sendiri yang bernama Akbar Zaidan. Nah, apa aja sih peralatan yang digunakan untuk membuat produksi ini? Yang pertama, kami menggunakan kamera DSLR yaitu 2 unit, terus ada tripod,
ada softbox dan ada juga clip on. Nah, selain peralatan yang disiapkan, kami juga ada estimasi biaya. Estimasi biaya yang dikeluarkan oleh kami yaitu per orangnya 25.000 dan total semuanya itu ada 125.000. Jadi 25.000 per orang dan 5 itu 125.000. Nah, untuk penutupnya, mengatasi ketakutan adalah langkah pertama menjadi seorang entrepreneur. Dengan memahami resiko dan berani mengambil langkah, salah satu bagian dari meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Adapun satu kutipan yang berbunyi, berani mengambil risiko sama dengan kunci menjadi entrepreneur. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman dan Bumi, kami persilahkan. Joshua, apa yang harus dilakukan agar tidak takut memulai sebuah usaha? Maju ke depan dan lihat di kamera. Yang harus kita lakukan untuk memulai usaha, yaitu kita harus berani mengambil resiko dan kita jangan takut untuk gagal. Dengan kita mempelajari kegagalan kita, suatu saat kita akan menjadi sukses. Karena nggak mungkin orang sukses tidak ada gagalnya, guys. Dari pengalamanmu sendiri? Oke, dari pengalaman yang saya lakukan, saya pernah menggambar sebuah gambar, walaupun awalnya kelihatan jelek, namun setelah beberapa jam, 4 jam walaupun masih kelihatan jelek, namun setelah 10 jam banyak sekali yang mengapresiasikan saya karena saya melakukan gambarnya dengan baik dan benar. Dari pertemuan kelima ini, apa yang kamu merasakan perubahan dari gaya bicara? Dari gaya bicara yang saya dapat lakukan, saya menjadi lebih confident, lebih percaya diri. Walaupun masih banyak keraguan, namun dari situ saya dapat mempelajari bagaimana public speaking itu bekerja. Di pertemuan kelima ini, apa aja catatan penting dari Joshua supaya lebih baik dalam bicara di hadapanmu? Mungkin lebih harus mempersiapkan diri, tidak ngomong next dan segala macam, dan juga menatap audiens dengan benar. Terima kasih. Silakan ajak mahasiswa supaya jangan takut menjadi wirausaha muda. Baik, kita sebagai wirausaha muda, kita jangan sampai takut dan kita harus terus berjuang untuk menjadi sukses dan berkembang terus. Saya ingin mengutip dari artis terkenal, dia bernama Elon Musk, dia adalah entrepreneur nomor 1 di dunia, dia adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia pernah berkata gini, take risk and do something bold, or you will regret it later. Jadi ambil resiko dan melakukan sesuatu yang berani, kalau nggak kalian akan menyesal nantinya. Baik, itu saya, terima kasih dari saya dan kelompok saya, terima kasih. Joshua, kamu mempraktekkan apa yang saya sampaikan di beberapa pertemuan ya, bahwa dalam bicara di hadapan umum kita jangan lupa ada apa? Fakta, cerita. dan cerita. Dan itu kamu praktekkan hari ini. Iya, Ibu. Dan itu keren kan? Oke, jadi dan silakan. Di hadapan kamu ini banyak banget mahasiswa, ada 1 juta lebih, dan mereka malas untuk jadi entrepreneur. Mereka takut karena banyak yang gagal, sudah keluarkan modal banyak, lalu kemudian gagal. Apa yang harus kamu sampaikan? Nah, hal yang pertama harus disampaikan yaitu kita memulai sebuah bisnis tidak hanya untuk jalan terus gitu. Kita sebelum memulai itu harus mempunyai planning yang matang. Walaupun planning yang matang juga itu terus gagal, kita mencoba terus dan sampai kita berhasil. Nah, tidak mudah untuk berhasil itu. Kita harus mencoba dan diikuti dengan berdoa. Mencoba tapi nggak punya modal gimana? Kalau misalkan kita mencoba tidak ada modal, Bu, kita bisa mencari modal itu pun dengan cara berusaha juga, Bu. Contohnya misalkan kita mau berusaha berdagang gitu, Bu. Kita mau mencari uang, kita mencari uangnya dengan cara lain dulu sebelum berdagang, Bu. Contohnya misalkan kalau misalkan saya punya basic di musik, terus saya bisa cari uang dulu di musik dulu nih sebelum saya berdagang kayak gitu, Bu. Jadi apa saja ketakutan, kekhawatiran dalam berwirausaha? Kekhawatirannya kegagalan, Bu. Iya. Kekhawatiran adalah rasa takut gagal ketika kita memulai, Bu. tantangan entrepreneur dan solusinya apa? Tantangan entrepreneur yaitu persaingan antara sesama entrepreneur dan solusinya yaitu kita harus bisa riset apa yang kekurangan kita dan apa yang harus dipersaingkan dengan entrepreneur lainnya, Bu. Terkadang kita sudah ada modal cukup untuk membuka usaha tapi kemudian bingung harus menjual apa. Solusinya kita beriset lagi ke pasar-pasar maksudnya ke publik itu lagi sukanya apa dan kebanyakan apapun yang lagi dijual apapun dan kita harus masuk ke situ, Bu, bersaing juga dengan yang lainnya. Terima kasih. Silakan. Bagaimana manajemen waktu ketika kita menjadi seorang entrepreneur, membuka usaha sendiri atau dengan beberapa orang lain akan kadang-kadang membuat kita sulit mengatur waktu. Baik, mungkin untuk manajemen waktu
kita lebih banyak memanage waktu kita pribadi dulu Bu. Nah setelah kita mengatur waktu, mungkin yang pertama seperti pengalaman saya sendiri, saya pernah berjualan di usia 7 tahun. Saya itu benar-benar masih buntu atau masih bingung untuk memanage waktu karena saya belum ada pengalaman. Tapi setelah itu saya berusaha untuk bangun lebih pagi, saya lebih produktif lagi. Setelah itu saya menerapkan itu setiap hari. Nah, setelah saya menerapkan memanage waktu saya menerapkan kepada teman-teman saya. Saya memberi dagangan saya kepada teman-teman saya di jam yang mungkin berbeda dengan saya, tapi lebih fleksibel waktunya. Oke, bagaimana strategi pemasaran yang dipakai? Strategi pemasaran yang dipakai bisa melalui online ataupun secara langsung yang misalkan kita mendatangi teman-teman kita dan mempromosikannya secara langsung. Saat kita sudah mencapai apa yang diinginkan, kita cenderung berhenti untuk berusaha. Apa yang harus dilakukan? Harus terus mencari inspirasi yang membuat kita untuk semangat mendapatkan ide-ide baru. Fungsi dari tantangan entrepreneur satu ini adalah selalu melihat peluang, mencoba hal baru dan tidak takut gagal seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan. Mari himbau kawan-kawan supaya jangan takut menjadi entrepreneur. Kawan-kawan semua, jangan pernah takut untuk memulai usaha karena kita belum tahu kalau kita bakal gagal di sananya. Jadi kita harus mencoba dulu, kita harus terjun langsung ke dalam dunia bisnis tersebut dan kita harus selalu meriset bahwa apakah kita bisa berkembang di sana atau tidak. Wow! Saya terus dengan pertanyaan tanpa jeda dan kalian mampu menjawabnya karena kalian konsentrasi. Ya, itu juga harus berlaku kepada yang lain ya. Jadi apa yang kamu rasakan hari ini Joshua? Senang sih Bu dan bahagia, dan walaupun banyak tekanan teman, seru sih Bu. Asik. Dan Saya sangat senang dan bisa belajar juga lebih percaya diri lagi Bu di depan banyak orang. Saya merasa senang karena saya bisa tampil di depan umum walaupun tadi saya presentasinya sedikit terpressure karena saya gugup sekali jadi akhirnya lupa, tapi itu adalah pembelajaran bagi saya untuk agar lebih tenang kembali pasti pertemuan selanjutnya. Saya juga di sini merasa senang walaupun bukan sedikit lebih banyak keraguan atau ketakutan, tapi dengan teman-teman tepuk tangan saya mungkin ingin lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya merasa lebih grogi ya karena harus berbicara di depan banyak teman-teman. hilangkan ya ketakutan tadi ya. Sekali lagi, please hilangkan ketakutan tadi, lalu bangun pikiran yang positif. Itu akan membuat kalian lebih lancar. Kalian sudah menceritakan apa yang kalian jalani. Ternyata Joshua juga pernah, Yu juga pernah, dan mungkin yang lain pernah. Itu yang penting, storytelling itu bagus banget dalam sebuah teknik bicara di hadapan banyak orang. Terima kasih, posisi pembicaranya tetap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.